Balik lagi di Selidiki tanpa basa-basi menuangkan informasi. Nah, hari ini dengan saya Agnes yang akan mengungkap dan mengulik nih salah satu jurusan di vokasi UI, yaitu administrasi rumah sakit. Yuk temenin saya untuk langsung ke narasumber. Dua 2021. Aku angkatan 2021. Saya juga angkatan 2021. Awalnya kenapa sih milih administrasi rumah sakit sebagai jurusan? Kalau dari saya sih karena saya melihat bahwa proses kerja di kesehatan itu nggak akan pernah mati ya. Kalau dari saya prospek dari rumah sakit juga luas. Kalau dari saya memang background keluarga saya dari bidang kesehatan, jadi saya juga masuk ke bidang kesehatan juga. Kalau dari saya sih karena saya anak IPS ya, jadi kan nggak bisa ini, dan saya juga nggak suka jurusan fisika dan sebagainya, jadi saya lebih suka ke administrasi. Kalau saya dari dulunya pengen ke dokter. Kalau saya sih juga awalnya pengen ke dokter, cuman lebih mikir lagi, akhirnya lebih tertarik di bidang manajemennya aja. Kalian tuh masuk jalur apa sih? Aku dari jalur SIMAK UI. Kalau saya dari SIMAK UI. Kalau saya dari PPKB UI. Oke. Kalau dari PPKB UI itu cuman ada dari nilai rapot sama tes tulis esai. Nah, untuk rata-rata raportnya itu tergantung dari sekolahnya masing-masing. Kalau dari saya sendiri rata-rata raport saya itu 84 sampai 85. Kalau dari SIMAK itu, karena saya SIMAK ya, SIMAK itu sama kayak SBM, jadi dia harus tes dulu, lalu nanti ada seleksi lagi. Saat udah masuk nih ke administrasi rumah sakit, review awal pertama kalian masuk tuh apa sih rasanya? Di vokasi itu kan kebanyakan praktek ya, dan praktek itu nggak pernah ngebosenin sih. Terus di prakteknya juga selalu istilahnya tuh dipindahin dari kegiatan rumah sakit ke vokasinya ini. Kalau dari saya waktu masuk administrasi rumah sakit itu kaget juga karena dosennya juga lumayan baik-baik kan, terus banyak prakteknya juga, terus lumayan agak susah. Kalau dari saya sendiri, untuk awal-awal masuk jurusan administrasi rumah sakit ini memang agak shock ya, agak kaget sedikit karena pelajaran yang dipelajari itu beda dari SMA. Apalagi ini kita vokasi lebih 60% praktik dan 40%-nya teori. Untuk pelajarannya juga ada akuntansi, ada pelajaran-pelajaran di bidang manajemen dan kesehatan yang lainnya. Sebutin fasilitas apa aja yang dikasih vokasi ini melalui jurusan administrasi. Kalau yang udah kita rasain sih ada 3 ruangan ya, ada ruangan P3K, ruangan administrasi, sama lab komputer. Untuk saya ruangan 3 ruangan tadi itu sangat relate ya, karena untuk pertama di ruangan komputer itu kita ada juga pelajaran SIMRS atau Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Nah itu kita memang praktek langsung pakai laptop atau komputer. Kalau fasilitas yang disediain vokasi relate sih Kak sejauh ini, terus lumayan bagus juga fasilitasnya, sama nyaman juga, bersih. Saya tuh pengen tahu sebenarnya apa sih yang benar-benar dipelajari di administrasi rumah sakit. Kalau yang udah kita pelajarin ya dari semester 1 itu di bidang manajemennya itu ada sistem informasi manajemen, ada akuntansi, terus ada etika hukum rumah sakit, terus ada manajemen data dan banyak lainnya. Kalau menurut saya lebih ke praktek ke sistem informasi manajemen rumah sakit sama akuntansi lebih penting, soalnya kan kalau administrasi lebih ke hitung-hitungan sama penginputan pasien ke komputer.
Apa yang dibilang Faras dan Marsha tadi benar. Saya cuma menambahin kalau di ADM rumah sakit itu kita lebih fokus ke bidang administrasinya atau ke bidang manajemennya. Jadi kita tidak berhubungan dengan obat-obat. Ada satu matkul bernama matkul perbekalan, itu kita ngurus obat-obat yang masuk dan keluar selama 1 tahun. Apa prospek kerja setelah menempuh jurusan administrasi rumah sakit ini? Dari saya sih yang udah saya tahu ya, dia itu bisa jadi di bagian bidang manajemennya, di bidang kepala manajemen atau kepala keuangan. Kalau dari saya prospek kerjanya di bidang keuangannya, soalnya kan akuntansinya juga lumayan diajarin. Kalau dari saya prospek kerjanya juga ada di bidang administrasi atau keuangan, dan juga dari ADM rumah sakit ini bisa kerja di perusahaan startup juga gitu. Jadi nggak lingkupnya luas juga gitu loh. Kira-kira pesan apa yang bisa kalian sampaikan ke mereka? Buat adik-adik aku yang ingin masuk vokasi, jangan takut prospek kerjanya kecil, karena di rumah sakit itu nggak cuman rumah sakit doang, kita belajar administrasi, belajar humas, dan masih banyak lainnya. Jangan takut ya, semangat kawan-kawan. Buat adik-adik angkatan yang mau masuk sini, pokoknya jangan gampang percaya sama orang lain kalau misal vokasi itu susah cari kerja. Sebenarnya enggak, itu balik lagi ke dirinya sendiri. Terus vokasi juga ruang lingkupnya juga banyak, prakteknya juga banyak, tetap harus semangat. Buat adik-adik angkatan 2022, 2023 dan seterusnya, kalian jangan takut dan jangan minder kalau misalkan kalian mau masuk vokasi atau D3 atau D4, karena justru D3 dan D4 itu prospek kerjanya sangat dibutuhkan di dunia kerja. Jadi jangan takut dan terus semangat. Semangat! Semangat adik-adik aku. Terima kasih ya. Nah, teman vokasi, itu dia jurusan administrasi rumah sakit dari Vokasi UI. Nah, narasumber hari ini sangat informatif dan insightful banget kan? Kalau kayak gitu, harus tetap tungguin episode selanjutnya di Selidiki, karena ini Selidiki tanpa basa-basi menuangkan informasi. See you on the next episode. Dadah!